Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya kedatangan unit ini Pipo P30 ya, dengan kondisi ini nyangkut di akun Google. Untuk penanganan unit yang terkena lock screen ataupun lupa email ataupun sejenisnya ya, yang berbasis keamanan, harus selalu ditanyakan kejelasan unitnya. Jangan sampai kita ceroboh untuk penanganannya tanpa diketahui asal usulnya ya, karena untuk device yang lupa kunci ataupun lupa pin ataupun juga lupa email yang habis di reset ya, banyak terjadi. Banyak unit yang X kejahatan ataupun X pencurian ya, seperti itu. Jadi berhati-hatilah, ditanyakan dulu untuk asal usul ataupun kejelasan kepemilikannya ya, seperti itu. Kembali ke kasusnya ini, unit P30 ini tidak bisa di bypass via senam jari ataupun via remote ya, karena memang ini security-nya security terbaru. Jadi penanganannya pun harus dilakukan ekstra, yakni penanganan yang saya akan tempuh ini melalui via bongkar IC ya, karena kalau via USB ini memang belum ada tools yang support. Jadi untuk device ini saya akan tangani metode bongkar IC. Maka dari itu ini saya bongkar terlebih dahulu, selanjutnya saya eksekusi. Kita langsung masuk ke tahap penanganan saja. Kita bongkar dulu unitnya. Unit Pipo P30 ini sudah saya coba lakukan bypass via senam jari maupun via remote service, namun tetap saja tidak bisa. Hasilnya ini pilot, jadi unit ini terpaksa harus kita bypass menggunakan metode hardware, yakni pengangkatan IC UFS ya. Langsung saja kita bongkar. Untuk pembongkarannya diharapkan hati-hati ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Ini sudah terbongkar, kita matikan dulu. Ini mesinnya sudah saya bongkar, kita tangani, kita mulai masuk ke tahap penanganan saja. Dan oke, ini saya masuk ke proses penanganannya saja langsung. Untuk unit ini saya cari pin ISP nya ya, dan memang seri Qualcomm versi terbaru. Pin ISP nya ada di IC CPU. Jadi ada dua metode sebenarnya, metode via direct ISP ya, yakni mengerik ataupun membuat pin ISP nya dengan cara melubangi IC CPU, mencari pin ISP nya. Dan metode kedua via angkat IC UFS ya. Saya lebih memilih angkat IC UFS karena untuk mengerik pin CPU itu lebih lama ya prosesnya ya. Jadi saya ambil yang prosesnya bisa cepat saja, tapi memang konsekuensinya yang akan diterima kalau
cacat pengerjaan, unitnya bisa tidak terselamatkan ya, ataupun bisa mati ya. Untuk tipe ini diharapkan ekstra hati-hati dalam mengerjakan, jangan sampai ada kesalahan yang ditimbulkan ya. Untuk IC UPS nya sendiri, tipe ini memang rentan sekali bermasalah, sama seperti di Samsung A series yang terbaru ya, yang sudah masuk sangat sering sekali, Samsung A54 dengan menggunakan IC UPS model ataupun tipe sama ya. Dan ini IC UPS sudah terangkat, lemnya ini bening tapi teksturnya yang sangat keras ya, jadi dibutuhkan panas yang benar-benar sudah merata untuk pengangkatannya. Lem bening ini terlihat lunak, namun pada saat dikerjakan ini membutuhkan ketelitian yang sangat ekstra, dan harus hati-hati jangan sampai IC yang kita angkat itu rusak ataupun PCB yang sedang kita kerjakan ini mengembang ya. Harus benar-benar disesuaikan, jangan sampai ada kesalahan. Proses pengangkatan IC UPS dan pembersihan sisa lem dan timah selesai. Selanjutnya kita cetak untuk IC UPS nya dan kita identify. Ini saya gunakan EPM IMMC File Manager by J3 Extreme ya. Ini versi 1.32 updatean terakhir. Namun di updatean ini entah kenapa memang mungkin Androidnya yang sudah tinggi, jadi sistem OS ataupun sistem keseluruhan user interface-nya ini tidak terbaca ya. Jadi tidak ada data yang bisa saya ambil, hanya ada partisi PRP-nya saja yang terlihat ya. Untuk sistem yang terpasangnya ini tidak terbaca. Ini bisa jadi box yang belum bisa membaca sistem Androidnya ya, sehingga OS yang tertanam di IC UPS ini tidak bisa dibaca secara keseluruhan, karena memang versinya sudah versi yang tertinggi kalau melihat dari update-nya ya. Dan ini keseluruhan partisi sudah terbaca semua, PRF sudah selesai saya bypass, dan saya ini baca ulang, barangkali ada sistem yang error ya, tapi ini sudah aman. Sudah, jangan diotak-atik sistem, biarkan defaultnya seperti ini. Selesai bypass ya sudah seperti itu aja, biarkan, biar tidak terjadi error lagi ya. Lanjut pasang IC UPS nya kembali ke tempatnya. Ini IC UPS nya sudah saya lakukan rebaling, ini ada kotoran ya, nanti ini saya bersihkan. Pastikan IC UPS sudah rata sempurna untuk pin VGA nya, berikan plugs secukupnya saja, dan hati-hati ya untuk pemasangan ataupun pembongkaran. Ini tadi saya kasih thermal pad saat pembongkaran untuk melindungi IC agar terhindar dari panas yang ditimbulkan pada saat membongkar IC UPS ya. Tapi kalau saat pemasangan ini saya lepaskan, karena memang pemasangan tidak memerlukan suhu yang ekstra ya. Pasang tepat presisi di garis yang sudah disediakan. Pastikan tidak ada kesalahan pada saat proses pemasangan, apalagi IC yang kebalik ya. Gerakan perlahan untuk memastikan IC sudah menempel dengan sempurna. Gunakan suhu sesuai untuk pengangkatan dan pemasangan. Ini saya gunakan suhu di temperatur 310 dengan blower quick 857D ya, angin di 40%. Proses pemasangan IC UPS selesai. Apakah akun Google-nya bisa terbypass kah setelah proses
yang beresiko tinggi ini kita lalui ya. Kita lihat saja. Oke, dan di sini saya lakukan penanganan ya. Yang mana penanganan yang saya lakukan bypass PRP untuk Pipo P30 ini, saya lakukan pembongkaran IC UFS nya harus melakukan secara kasar ya. Namun harap hati-hati untuk pembongkaran IC UFS ini karena ini lemnya yang lumayan cukup keras dibandingkan dengan lem-lem di tipe unit lainnya. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai ada kesalahan yang ditimbulkan pada saat pembongkaran maupun pada saat erase PRP-nya tersebut ya. Harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Di sini saya bypass PRP-nya via FVM YMMC File Manager, yang mana untuk seri Android terbaru dia tidak bisa terbaca untuk OS-nya ataupun operating sistemnya ya. Entah itu dari sistemnya yang memang terlalu tinggi ataukah box yang belum bisa update. Ini saya gunakan versi 1.32 updatean bulan 2 2025 ya, 2025, dan selesai bypass PRP selesai, tidak ada pekerjaan tambahan lagi, dan jangan dirubah kecuali hanya bypass PRP nya saja ya. Seperti itu aja. Mungkin kita lanjut cek lagi apakah PRP nya masih adakah ataukah masih bandel setelah melakukan pembongkaran IC ya. Karena setelah melakukan bypass via IC nya langsung ya, karena kalau metode via server ataupun remote service ini masih belum bisa tembus, apalagi senam jari ya, SIM-lock ataupun metode bug Google Chrome itu tidak bisa. Sudah saya coba berbagai macam tutorial pun tetap tidak ada ya. Saya pasang dulu keseluruhan soketnya ini ya. Ini sudah terpasang semua, saya on kan. Ini logo Pipo-nya sudah muncul, artinya tidak ada kesalahan dalam pengerjaan kalau sudah muncul seperti ini ya. Pengerjaan sukses di pembongkaran bypass sampai ke pemasangan. Saya tunggu sampai dia masuk ke booting kedua. Ini sudah masuk ya, tinggal masuk ke pilihan awal bahasa. Apakah logo kuncinya masih tetap ada ataukah sudah hilangkah? Nah, ini logo kuncinya sudah tidak ada ya. Tadi sebelum saya bypass, logo kunci di pojokan kiri atas ini masih ada, sekarang sudah hilang, yang artinya proses bypass PRP menggunakan FVM YMMC File Manager dengan membongkar IC sukses ya. Saya next sampai dengan selesai. Nah, ini di pilihan login akun Google-nya sudah ada lewati ya. Saya next lagi. Ini unit sudah bisa masuk ke menu utama. Saya masuk ke pengaturan saja tentang ponsel ya. Ini phone touch-nya sudah di versi 15, yang artinya ini versi yang tertinggi ya. RAM 8GB, internal 256. Ini versi perangkat lunaknya updatean 24 Februari 2025. Ini baru kemarin update ya. Baru sebulan kemarin, jadi memang sangat susah untuk ditembusnya. Model P2318. Sudah, semuanya sudah normal, tinggal rangkai dan berikan ke usernya ya. Untuk unit ini sekali lagi saya tekankan, berhati-hatilah dalam membypass akun, pola, lupa sandi ataupun jenis keamanan lainnya ya. Diharapkan kepemilikannya harus benar-benar pasti agar tidak ada masalah setelah unit selesai di bypass, dan kita sebagai teknisi akan tetap aman kalau kita berhati-hati. Oke, dan Pipo P30 ini sudah terselesaikan ya. Ini metode bypass via angkat IC UFS, dan sekarang unit sudah normal, tidak nyangkut lagi di akun Google. Oke, video ini saya akhiri karena perbaikan sudah selesai. Bila ada salah kata maupun salah pengerjaan di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Pipo P30 bypass PRP